Materi yang pertama itu tentang boulders, yang dimana boulder ini merupakan salah satu efek tampilan yang paling sering ditampilkan ketika mendesain sebuah web. Nah, selanjutnya itu materinya itu tentang margin. Nah, yang dimana margin itu digunakan untuk mengaplikasikan jarak tepi pada suatu elemen bagian luar atau tepi garis luar. Nah, biasanya margin itu memiliki 4 macam penjabaran yang dapat kita gunakan secara terpisah, yaitu seperti kayak margin top, margin right, margin bottom, dan margin left. Biasanya margin itu merupakan kependekan untuk mendeskripsikan keempat penjabaran tersebut secara serentak atau sekaligus dalam satu baris. Nah, sepertinya kayak ada suatu kalimat, dari kalimat satu ke kalimat kedua, nah kita berikan margin. Nah, itu akan diberikan margin dari 4 macam tadi. Kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Untuk selalu percaya, selama apapun itu, ku akan setia menunggu. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Untuk selalu percaya, takkan pernah berhenti. Untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun. Selanjutnya adalah materi padding. Mirip seperti margin, padding ini juga mengatur jarak, namun bukan di luar elemen, tetapi di dalamnya, atau jarak kontainer dengan border elemen. Ditulis dengan CSS padding 5px, 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 itu adalah urutan nilai angka yang dimana atas, kanan, bawah, dan kiri, atau bisa menggunakan penulisan lengkap seperti padding tanda penghubung left titik 2 5px titik koma, itu adalah untuk pengaturan padding bagian kiri. Kemudian ada padding tanda penghubung right titik 2 5px titik koma untuk mengatur padding kanan. Padding tanda penghubung top titik 2 5px titik koma untuk bagian atas. Padding tanda penghubung bottom titik 2 5px titik koma bagian untuk bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam praktik terhadap padding dengan kode-kode HTML, seperti penggunaan
kode-kode pada umumnya, sebelum memulai pada kode-kodenya, kita harus dimulai dengan buka kurung siku, tanda seru, doctype, HTML, tutup kurung siku, kemudian di bawahnya buka kurung siku, HTML, tutup kurung siku, kemudian buka kurung siku, head, tutup kurung siku, kemudian ada titik, buka kurung siku, style, tutup kurung siku. Kemudian untuk mengatur paddingnya kita menggunakan kode div di awalnya, kemudian kita menggunakan kurung kurawal, kita ketikkan border titik 2 1 px solid black. Itu berguna untuk garis pada bordernya, yaitu kita menggunakan warna black atau warna hitam. Kemudian kita enter, kita ketik background, tanda penghubung, color, titik 2, spasi, light blue, titik, koma. Kemudian kita masukkan kode-kode yang sudah disebutkan di awal, yaitu padding, tanda penghubung, top, titik 2, spasi, 50 px, padding, tanda penghubung, right, titik 2, 30 px, padding, tanda penghubung, bottom, titik 2, 50 px, padding, tanda penghubung, left, titik 2, 80 px. Pada setiap px-nya itu tidak lupa juga kita gunakan tanda titik koma. Kemudian setelah kita selesai mengetikkan kode-kodenya, kita tutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Setelah selesai, kita juga tidak lupa untuk menutup kode HTML itu dengan kurung siku, garis miring, style, tutup kurung siku, kemudian buka kurung siku, tanda garis miring, head, tutup kurung siku. Agar tampilan web kita lebih menarik, kita bisa menambahkan judul dan juga sebuah kalimat untuk membuktikan kode-kode tersebut. Jadi kita bisa menggunakan, yang pertama kita buka dengan buka kurung siku, body, tutup kurung siku. Kemudian kita untuk memberinya judul itu kita menggunakan kode buka kurung siku, H2, tutup kurung siku, matematika, buka kurung siku, garis miring, H2, tutup kurung siku. Untuk memberikan sebuah kalimat sekalian membuktikan kode-kode pada padding tersebut, kita bisa menggunakan buka kurung siku, div, tutup kurung siku. Kita tulis kalimat sesuai yang kita mau, tetapi pada praktikum kali ini kami menggunakan kata atau kalimat matematika secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan juga ruang. Kemudian jangan lupa juga kita tutup dengan buka kurung siku, garis miring, div, tutup kurung siku. Kemudian kita buat lagi di bawahnya penutupan, yaitu buka kurung siku, garis miring, body atau body, tutup kurung siku, kemudian ada buka kurung siku, garis miring, HTML, tutup kurung siku. Setelah pengetikan kode-kode HTML tersebut, maka kita perolehlah atau hasil dari pengetikan kode tersebut seperti gambar yang telah kami tampilkan di video ini. Materi selanjutnya adalah outline. Outline ini adalah garis di luar border, yang dimana elemen outline ini bukan border dan outline ini berada di atas border. Untuk lebih memahaminya, kita langsung melakukan praktek dalam menggunakan kode-kode HTML pada outline. Seperti biasa, kita harus menggunakan atau mengawalinya dengan buka kurung siku, tanda seru, doctype HTML, kemudian dilanjutkan dengan HTML, head, dan juga style. Kemudian untuk mendukung outline tersebut, kita menggunakan kode P buka kurung kurawal, yaitu border titik 2 spasi 2 px solid black titik koma. Kemudian kita gunakan outline-nya itu yaitu outline titik 2 tanda pagar 4 CAF 50 solid 10 px
titik koma. Kemudian kita juga menggunakan margins, yaitu marginsnya margins titik 2 auto titik koma. Kemudian padding titik 2 20 px titik koma. Kemudian kita menggunakan teks garis penghubung alik titik 2 center titik koma. Kemudian ditutup dengan tutup kurung kurawal. Setelah itu tidak lupa pula kita menutupnya dengan kode buka kurung siku tanda miring garis miring style tutup kurung siku, kemudian buka kurung siku garis miring head tutup kurung siku. Kemudian untuk mendukung kode-kode tersebut kita juga harus menggunakan yang namanya judul dan juga sebuah kalimat untuk membuktikannya, yang dimana kita awali dengan kode buka kurung siku yaitu body tutup kurung siku, kemudian di bawahnya buka kurung siku H2 tutup kurung siku, kita beri judul matematika buka kurung siku tanda garis miring H2 tutup kurung siku. Kemudian untuk membuat sebuah kalimatnya kita menggunakan kode buka kurung siku P tutup kurung siku dengan kalimat matematika secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan juga ruang. Kemudian tidak lupa juga kita tutup dengan buka kurung siku garis miring P tutup kurung siku. Dan juga kita harus menutupnya kode-kode tersebut dengan buka kurung garis miring body tutup kurung buka kurung siku garis miring HTML tutup kurung siku. Berikut adalah hasil dari pemakaian kode-kode tersebut. Sesuai dengan pengertian outline ini berada di garis luar border. Jadi kalau misalnya kita perhatiin lagi pengetikannya itu bordernya adalah warna hitam dan outline-nya itu dia berada di garis luar border, yaitu adalah di warna hijaunya.